Saudara, kita berjumpa kembali. Semoga pada saat ini Anda dalam kondisi yang sangat sehat. Pada kesempatan ini kembali saya akan sharing melanjutkan topik yang kemarin saya sharingkan. Pada video sebelumnya saya mengangkat belenggu pertama, yaitu pengalaman pahit masa lalu. Pada saat ini saya akan mengangkat sebuah topik belenggu kedua, pengalaman menyenangkan pada masa lalu. Sebelum saya melanjutkan sharing saya, baik jika saudara like video ini, menulis komentar pada kolom komen, mensubscribe, dan men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda yang Anda cintai. Pengalaman menyenangkan pada masa lalu kok bisa menjadi belenggu? Sebuah pertanyaan kritis. Bukankah pengalaman yang menyenangkan pada masa lalu justru bisa menjadi motivasi, pendorong ketika kita mengalami kelesuan? Betul jawabnya. Tetapi ingat saudara, pengalaman peristiwa yang menyenangkan pada masa lalu itu bisa menjadi sebuah belenggu yang mematikan perkembangan, mematikan kreativitas, dan merenggut kebahagiaan ketika itu menjadi sebuah penyakit kita berhenti pada yang disebut nostalgia. Nostalgia, kita hidup pada masa lalu. Kita hidup membawa kenangan-kenangan yang terus kita hidupkan saat ini. Dan itu menghentikan hidup kita. Mengapa? Pertama, orang yang terus-menerus bernostalgia dengan keindahan masa lalu cenderung untuk membandingkan masa saat ini dan masa lalu. Sehingga tidak jarang dan sering terjadi relasi komunikasi antara anak dan orang tua putus dan rusak karena orang tua selalu membandingkan pada masa dulu, pada zaman papa, pada zaman mama, bla bla bla. Dia lupa bahwa zaman terus berubah, yang dihadapi generasi-generasi yang sangat berbeda. Dan yang kedua, bahaya yang kedua, orang yang membawa kenangan nostalgia indah masa lalu itu sesungguhnya orang akan kehilangan saat ini, saat yang justru teramat sangat penting. Ingat video yang pernah saya sharingkan dengan topik kapan waktu yang paling berharga, yaitu saat ini. Maka saudara, hati-hati dan cermati, kritisi. Jangan sampai pengalaman indah masa lalu justru membuat kita kehilangan kebahagiaan masa sekarang. Lalu bagaimana caranya agar seseorang bisa bebas dari belenggu yang kedua ini? Anthony DeMello menawarkan sebuah metode yang dia sebut lahir kembali atau melahirkan kembali. Melahirkan kembali memang suatu peristiwa yang sangat menyakitkan, tidak mengenakan. Yang dia maksudkan demikian. Akui, sadari memang kita mempunyai sebuah peristiwa pengalaman indah pada masa lalu, entah itu dengan seseorang yang saat ini pisah dengan kita atau karena meninggal. Kenangan indah itu kita akui, kita syukuri, dan kita katakan kepada yang bersangkutan, terima kasih. Saya bersyukur saya sudah mengenal, sudah hidup bersama dengan engkau. Pengalaman indah yang kita alami, saya mensyukurinya, tetapi saya mohon maaf karena saya harus meninggalkan itu dan hidup saat ini, sekarang ini. Tidak mudah, menyakitkan, tapi bisa dilakukan dan itu realistis. Yang kedua, anggaplah, dia mengatakan, anggaplah
kesuksesan masa lalu, kecantikan masa lalu, kesehatan masa lalu, ketampanan masa lalu sebagai sesuatu yang kita miliki. Dan saat ini hal itu tidak kita miliki lagi dan kita katakan, terima kasih saya sudah pernah memiliki engkau. Kecantikan mungkin, ketampanan mungkin, kekayaan mungkin, kesuksesan mungkin. Terima kasih, dan saya harus meninggalkan engkau karena saat ini saya hidup pada era yang sangat berbeda. Saudara, banyak orang tua tidak mengalami kebahagiaan pada masa tuanya karena terus membawa kesuksesan masa lalu, terus membawa ketampanan masa lalu, terus membawa ketenaran masa lalu, terus membawa kecantikan masa lalu. Itu yang disebut tidak realistis. Itulah yang dikatakan oleh Anthony de Mello dengan prinsip atau dengan cara melahirkan kembali. Marilah saudara, memang ini tidak mudah, tapi marilah kita menyadari dan kita meninggalkan sesuatu peristiwa masa lalu yang membahagiakan dan hidup pada realitas sekarang. Burung yang terluka tidak bisa terbang. Itu artinya bahwa pengalaman masa lalu yang menyakitkan, yang membelenggu, membuat kita tidak bisa berkembang. Demikian juga burung yang tersangkut pada pohon tidak bisa terbang juga. Ketika kita terus bernostalgia dengan kesuksesan, dengan pengalaman indah masa lalu, kita juga tidak bisa bergerak maju. Mungkin peribahasa Cina ini penting kita ingat supaya kita terus hidup, terus bergerak sesuai dengan usia dan zaman kita, keadaan kita. Air dimurnikan dengan mengalir. Demikian juga hidup manusia dimurnikan dengan bergerak maju, bergerak maju. Itulah saudara yang bisa saya sharingkan dengan topik pengalaman indah masa lalu bisa menjadi belenggu. Marilah kita kritisi, kita sadari, kita syukuri pernah mengalami pengalaman masa lalu yang indah. Tetapi kita harus mengakui kenyataan hidup pada zaman sekarang. Saat ini adalah waktu yang paling penting, yang paling berharga yang kita punya. Dan kita harus bergerak maju terus. Itu saja saudara yang bisa saya sharingkan. Saya percaya Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terima kasih dan sukses.